Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih tentang vektor. Ya, kalau kita udah membahas tentang hasil kali dua buah vektor, sekarang kita masuk sudut antara dua buah vektor. Sebenarnya rumus ini tuh turunan dari rumus yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kalian masih ingat, ada rumus panjang A kali panjang B adalah rumusnya vektor A dikali vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos. Nah, dari rumus ini, ternyata kita bisa mencari sudut cosnya atau tetanya. Nah, tinggal pindah ruas. Nah, jadi kalau mau mencari cos theta, maka si panjang AB-nya pindah ke sini jadi pembagian. Maka rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, nanti kalau A dikali B itu tinggal jumlahkan elemen yang seletak. Ya, X sama X, Y sama Y, Z sama Z, atau I sama I, J sama J, atau K sama K. Ya, seperti yang kemarin Bapak jelasin di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau panjang A sama panjang B tinggal kita akarin tergantung soalnya. Kalau panjang A-nya belum ada, berarti cari dulu dengan cara akar. Ya, termasuk yang panjang B-nya juga sama. Yang jelas rumusnya kalau mencari cos theta adalah A dikali B per panjang A dikali panjang B. Nah, karena ini ada cosnya nih, maka kalian ingat dulu ya cos. Bapak harap kalian udah ingat ya cos. Ya minimal di kuadran satunya lah, biar bisa cepat nanti ngerjain soalnya. Ya, di kuadran 1 itu kan ada 0, 3, 30 ya kan? 45, 60, sama 90. Ini kan nilainya ada 1, setengah akar 3, ada setengah akar 2, ada setengah sama 0. Nah ini tolong dihafalin ya, ini di kuadran 1. Nanti kalau soalnya di kuadran 2 gimana Pak? Nah kan udah diajarin tentang sudut relasi. Ya, jadi harusnya udah bisa nih untuk kuadran 2, 3, atau 4 ya. Jadi ntar sudutnya jawabannya itu nanti bisa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90, atau 120 dan seterusnya. Jadi tugas kita itu mencari sudutnya. Nah, kalau nanti hasilnya setengah akar 3, maka jawabannya 30. Kalau hasilnya setengah akar 2, maka jawabannya 45. Ini sudut istimewa ya, tolong dihafal biar nanti lebih mudah mengerjakan soalnya ya. Oke. Kalau sudah, kita langsung ke contoh soalnya karena rumusnya udah sama kayak minggu kemarin. Tidak perlu dijelaskan lagi. Oke. Ini soal yang pertama, contoh 1, tentukan sudut yang terbentuk antara vektor A 2i plus 3j min 4k dan B-nya 3i plus 4j plus 2k. Nah, biar lebih gampang mengerjakannya, ini kita buat menjadi vektor kolom dulu aja ya. Vektor A-nya kita buat jadi kolom, jadinya 2, 3, sama min 4. Gitu kan? Terus vektor B-nya kita buat kolom lagi, 3, 4, sama 2. Nah, rumus mencari apa? Kita disuruh rumusnya dulu ya, biar apa sih yang kita butuhin aja ya. Cos theta sama dengan rumusnya tadi apa? Vektor A dikali vektor B, ya kan? Dibagi panjang A dikali panjang B. Kita belum ketemu semuanya nih. Nah, sekarang kita cari dulu A dikali B. A dikali B itu kan sama dengan, kita tulis lagi, berarti 2, 3, sama min 4 dikali B. B-nya berapa? 3, 4, 2. Kita kalikan yang seletak, atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Oke, 2 dikali 3 berarti 6. Tulis 6. Ditambah 3 dikali 4 berapa? 12. Tulis 12 di sini. Nah, terus yang bawahnya min 4 dikali 2 berarti berapa? Min 8. Ditambah min 8. Nah, baru deh kita hitung. 6 tambah 12, 18. 18 kurang 8 berarti 10. Berarti jawaban A kali B 10. Nah, kalau sudah, sekarang kita mencari panjang A. Apa rumus panjang A? Akar. Nah, masing-masing kita kuadratin. Ya, akar rumusnya itu X1 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, ya, 2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Gitu ya. Nah, maka nanti panjang A-nya tinggal kalian akarin, terus dia kuadratin. Siapanya nih? 2, 3, sama min 4. Oke, paham? Oke, kita tulis langsung di sini angkanya langsung ya. Panjang A berarti 2 kuadrat ya kan? Ditambah 3 kuadrat
ditambah min 4 kuadrat. Seperti itu ya. Maka hasilnya berapa? Kita hitung ya. 2 pangkat 2 berarti berapa? 4. 3 pangkat 2, 9. Min 4 pangkat 2 berapa? 16. Maka hasilnya berapa nih? 4 tambah 9, 13. 13 tambah 16, maka hasilnya adalah 29. Ini mencari panjang A. Terus kita mau mencari panjang apa? Panjang B. Oke, panjang B yang ini kita hapus dulu ya. Tar. Jadi nulisnya biasakan step per step ya, biar lebih rapi. Nah, kita mau mencari panjang B. Mencari panjang B. Sampai tadi tinggal diakarin aja. Diakarin. Kuadratin yang ada angka di si B-nya nih, yang di dalam kolom ini. 3, 4, 2. Ya. 3 kuadrat, ya, ditambah 4 kuadrat, ditambah 2 kuadrat. Kita hitung berapa hasilnya? 9 ditambah 16 ditambah 4, ya kan? Betul ya? Maka hasilnya 25 tambah 4 29, berarti akar 29. Kalau tidak bisa disederhanakan, cukup sampai sini aja. Oke? Kalau sudah, kita ke rumusnya. Ya, sekarang rumus tadi mencari apa? Mencari cos theta. Oke, kita bedain lebih tebal. Ya, cos theta. Nah, cos theta ini apa rumusnya tadi? Ya, vektor A dikali vektor B per A dikali panjang B. Nah, kita hitung. Berarti cos theta sama dengan A kali B tadi berapa nih hasilnya? Nih, udah kita hitung nih. A kali B itu hasil berapa? 10. 10. Tulis 10. Ya, per panjang A kali panjang B. Panjang A-nya berapa? Panjang A-nya 20, akar 29. Panjang B-nya akar 29. Tulis di sini. Berarti akar 29 dikali akar 29. Maka jawabannya adalah 10 per akar dikali akar. Ketika angkanya sama, maka akarnya hilang. Maka tinggal 29. Oke? Ingat ya. Akar dikali akar. Ketika akarnya sama, ya, kupingnya sama, ini sama, angkanya juga sama, maka akarnya hilang. Tinggal angkanya aja, 29. Maka cos theta sama dengan 10 per 29. Apakah bisa dikecilin? Nah, kalau nggak bisa, cukup sampai situ. Loh, berarti berapa tetanya, Pak? Nah, tetanya harusnya kan angkanya itu tadi. Ya, hasilnya tuh nggak boleh. Ini harusnya ya, boleh-boleh aja. Cuma istimewa. Kalau di istimewa itu hasilnya 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, atau setengah, atau 0. Sedangkan ini hasilnya berapa? 10 per 29. Oh, berarti ini nggak bisa kita hitung manual. Kita harus pakai kalkulator. Nah, kalau kalkulator, rumusnya adalah arch. Ya, arch cos 10 per 29. Silakan kalian hitung di kalkulator ya, arch ya, kalkulatornya yang saintifik ya, yang lengkap. Nah, maka dapatlah sudutnya itu sekitar 69,83 derajat. Ini jawabannya. Ya, jadi sudutnya adalah 69,83 derajat atau 70 lah kalau dibuletin seperti itu ya. Ini kalau hasilnya nggak bagus ya. Nanti kalau di soal insya Allah hasilnya tadi ya bisa 1, setengah akar 3, setengah akar 2, atau setengah atau 0 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini buat permulaan bisa pakai kalkulator ya. Ini kalkulator nih kalau yang penting seperti ini. Nah, nanti kita coba contoh soal yang kedua ya. Apakah dia bisa pakai manual atau tidak. Oke, contoh yang kedua. Diberikan vektor A-nya 4i min 2j plus 2k. Vektor B-nya i plus j plus 2k. Tentukan besar sudut yang terbentuk antara A dan B. Oke, kayak tadi ya. Kita coba kerjakan. Nah, kita bagi dua dulu. Tadi kan rumus cos-nya itu adalah A dikali B per panjang A dikali panjang B. Oke, kita coba dulu ya. Tadi A-nya itu kita bikin kolom dulu biar mudah. Ini A-nya ya. Ada 4 min 2 sama 2. Oke, tulis. 4 min 2 sama 2. Cukup. Terus vektor B-nya kita bikin kolom juga. Nah, ini ada I, ada J, ada 2K. Kalau nggak ada angkanya berarti dianggapnya 1. Berarti ini 1I, 1J sama 2K. Nah, kalau sudah, kita ini kan ada A dikali B. Kita cari satu dulu ya. Kita cari yang pertama dulu, yaitu si A dikali B. Berarti tulis kolomnya. 4 min 2 sama 2 ya kan? Terus dikali sama
112. Ya ingat ya, kalikan terus dijumlahkan yang seletak. Atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. 4 dikali 1 berapa? 4. Ditambah min 2 dikali 1, berarti min 2. Dikurungin ya kalau ada minnya. Nah ditambah 2 dikali 2 berapa? 4. Maka hasilnya adalah 4 ditambah min 2. Punya uang 4 dibayar 2, punya uang 4, utangnya 2, berarti tinggal 2. 2 tambah 4 berarti berapa? 6. Nah, berarti A kali B-nya 6. Terus selanjutnya apa? Panjang A. Panjang A tadi tinggal harus dikuadratin si kolom komponennya. Si elemen apa? Kolomnya. Ada angka berapa ya A-nya? 4 min 2, 2. Nah, kuadratin deh. 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita hitung berapa hasilnya. Ya, 4 kuadrat berarti 16, min 2 kuadrat berarti 4, ditambah 4 juga. Berarti berapa? 24. Berarti akar 24. Dah? Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya panjang B. Panjang B berapa? 112. Berarti akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti berapa nih? 1 kuadrat berarti 1 ditambah 1 ditambah 4. Nah, berarti hasilnya berapa? Akar 6 ya. Nah, kalau sudah, kita masukin ke rumusnya. Cos theta. Ya, tulis cos theta sama dengan A kali B. A kali B itu berapa sih? 6. Tulis 6 di sini. 6 per panjang A-nya berapa? Akar 24. Tulis akar 24. Terus dikali akar 6. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat dulu nih. Apakah dia bisa diserangin atau enggak? Oke. 6 sama 6 ini nggak boleh dicoret ya. Karena yang bawahnya ada akarnya, nggak bisa. Oke. Berarti 24-nya nih. 24-nya harus kita ubah menjadi sederhana. Berapa kali berapa yang salah 24. Tapi salah satunya harus bisa diakarin. Berapa? Ya, 4 dikali 6. Gitu ya. Dikali akar 6. Kita ubah dulu ya. Nggak apa-apa, lebih panjang tapi paham gitu ya. Jadi kita ubah dulu. Ya, lanjut di sini. Ntar ya. Cos theta sama dengan, berarti kita tulis 6. Nah, ini kan akar 24 pecah menjadi 4 kali 6. Nah, akar 4 ini bisa keluar jadi 2. Maka jadinya 2 akar 6 dikali akar 6 seperti itu ya. Berarti cos theta sama dengan 6 per 2 dikali, nah akar 6 dikali akar 6 boleh nih, karena kan sejenis juga. Nah akar kali akar terus angkanya sama, maka tinggal angka dalam akarnya, berarti berapa? 6. Ya ini kan sekarang kalau dikaliin 6 kali 6 berapa? 36. Akar 36 berarti berapa? 6 gitu. Nah biar cepat, kalau akar dikali akar terus angkanya sama, akar sama, maka akarnya hilang. Ya, ada nih angkanya sama, 6 sama 6 coret. Tinggal berapa? Tinggal 1. Ya, tinggal 1 di sini, maka jawaban cos theta sama dengan 1 per 2. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? Berapa? 60 derajat. Kita cek. Mana tadi? Nih, cos yang hasilnya setengah berapa? Derajat. Maka jawabannya adalah 60 derajat tetanya. Selesai. Seperti itu maksudnya. Ya, kalau ini jawabannya bagus. Ya, insya Allah ntar soal-soalnya bagus. Hasilnya setengah kerja segala macam. Tuh, ya dapat ya. Jawabannya 60 derajat. Bisa dipahami? Oke. Kita contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga ini contoh variasi soal. Ya, jadi nggak melulu soalnya kayak tadi. Ya, harus banyak variasi juga sebenarnya kalau soal. Biar melatih pikiran kita, biar ketemu soal yang lebih sulit tuh tertantang dan bisa ngerjain gitu. Ya, oke. Kita fokus ke contoh yang ketiga. Diketahui P-nya, panjang P-nya 6, panjang Q-nya 10, terus P dikurang Q sama dengan 2 akar 19. Lihat di sini ya. Di sini nggak diketahui vektornya berapa, vektor P-nya berapa, Q-nya berapa, tapi tiba-tiba panjang P sama Q-nya doang. Kita akan kesulitan kalau mencari P kali Q-nya. Nih ya. Kita bikin dulu rumusnya di sini. Rumusnya ya, biar nggak lupa. Cos theta itu kan rumusnya tadi apa? Kalau diganti hurufnya jadi PQ terus panjang P dikali panjang Q. Oke lah, panjang P-nya ada, Q-nya ada, tapi P kali Q-nya nggak ada kan? Nah, mau nggak mau kita harus carinya dengan cara apa?
Nah, lihat soal atau clue yang diketahui apa. Nih, kita kasih warna ya. Jadi clue-nya tuh yang Bapak warnain. Ini clue-nya nih. Ya, ini clue untuk mengerjakan soal ini. Jadi, ini tipenya soalnya beda dengan yang tadi. Ya, lebih sedikit menantang sedikit. Oke, fokus ke P dikurang Q sama dengan 2 akar 19. Ingat ya, panjang P dikurang Q. Ya, kita jawab ya. Fokus yang di lingkaran warna biru. Ya, panjang P dikurang Q sama dengan 2 akar 19. Oke, kalau sudah, ini ada. Nah, ingat ya, di dalam matematika prinsip keadilan. Ya, jadi kalau ruas kiri ini kan ada ruas kiri dan ruas kanan nih, ya. Dipisahkan oleh tanda sama dengan P min Q ruas kiri, 2 akar 19 itu ruas kanan. Nah, ini terserah kalian, boleh ditambah, boleh dikurang. Kalau ditambah 5, berarti kiri tambah 5, kanan tambah 5. Kalau kiri dibagi 5, maka kanan juga dibagi 5. Itu namanya prinsip keadilan. Nah, kalian terserah. Nah, kalau untuk soal yang ini, sarannya adalah masing-masing ruas kita kuadratin. Ya, ingat ya. Dikuadratkan. Atau dipangkatin 2. Ya, berarti kita tulis di sini. Berarti panjang P min Q pangkat 2 sama dengan 2 akar 19 pangkat 2 gitu ya. Itu masih darinya masing-masing dikuadratkan, adil ya. Nah, P min Q pangkat 2, Bapak juga udah jelasin juga kemarin ya. P min Q pangkat 2. Ya, jadi kan panjang P ya kan? Ditambah panjang Q kuadrat dikurang 2 P kali Q. Seperti itu ya. Udah dijelasin kemarin kan ya. Jadi kita tinggal tulis saja. Jadi panjang P kuadrat ditambah panjang Q ya dikurang 2 dikali P dikali Q. Ya, sama dengan, nah, 2 akar 19 pangkat 2, kalau dijabarin, maka adalah menjadi berapa? Masing-masing dikuadratin, berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus, ya, jadi 2 pangkat 2, 4, akar 19 pangkat 2 berapa? Nah, kalau akar dikuadratin, maka akar hilang. Tinggal 19. Tinggal 4 dikali 19, seperti itu, ya. 4 dikali 19. Nah, baru kalian kaliin berapa gitu ya. Hasilnya adalah 2 dikali 19. Maaf, 2. 4 dikali 19. Nah, kita masukin nilainya. Ya, panjang P itu berapa panjang P? Panjang P itu adalah 6. Tulis 6 di sini. Ditambah panjang Q berapa? Panjang Q 10. Dikurang 2. Nah, ingat nggak bentuk P dikali Q? Ini bentuk hasil kali 2 buah vektor. Ya, tapi nanti aja. 4 kali 19 berapa? 76. Nah, bentuk yang ini itu P dikali Q ini kan kayak bentuk yang tadi, yang kemarin ya. P dikali Q ya, itu rumusnya adalah panjang P dikali panjang Q dikali cos theta. Ini kan rumusnya ya. Ini rumus dari hasil 2 kali 2 vektor panjang P dikali Q adalah panjang P dikali panjang Q cos theta. Maka P kali Q ini kalian substitusi menjadi ini. Tuh ya, paham ya? Kita substitusi menjadi ini. Oke. Tulis lagi berarti 6 tambah 10 berapa? 12. 12 dikurang 2 dalam kurung tulis yang ini nih. Ya, kan P kali Q ubah menjadi ini. Tulis menjadi panjang P dikali panjang Q dikali cos theta. Sama dengan 76. Oke. Kita pindah ruasin dulu nih. Kita pindah ruasin siapa? Ini ya, 12-nya pindah ke sini. Jadinya nanti kita hitung dulu berapa. Oke. Berarti jadinya min 2 panjang P dikali panjang Q dikali cos theta sama dengan 76 ditambah 76 kan dipindah terus jadi negatif gitu ya. Terus kita masukin nilainya ya. Panjang P-nya berapa tadi? 6 dikali 10 dikali cos theta
Ya, maka hasilnya berapa nih? Ya, 76 dikurang 12 berarti 64 ya. 64, oke. Betul? Nah, kalau sudah, kita lanjutin. Nah, ini udah kita hitung 64. Terus, berarti min 2. Oh, taruh. Kita lihat dulu ya. Ini udah benar belum dari awal? Ya, P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oh, ini kuadrat ya. Berarti ini kita kurang di sini nih. Ya, harusnya ini berarti 6 kuadrat. Oke, maaf ini kesalahan. 6 kuadrat. Oke, berarti ini jadi berubah ya. Oke, kita ralat dulu. Berarti ini kita hapus dulu ya. Karena tadi kan kuadrat, jadi berubah nih ntar hasilnya. Kita ulang aja ya. Ada sedikit kesalahan, ini harus dikuadratin. Oke, nggak apa-apa. Maaf ya, ini kan berarti pangkat 2, berarti kita lupa dikuadratin. Oke, berarti ini 6 pangkat 2 itu berapa? 36 ditambah 10 pangkat 2 itu berapa? 100. Ya, dikurang 2 dikali, nah tadi P kali Q-nya ubah menjadi ini ya. Panjang P dikali panjang Q. Panjang P dikali panjang Q dikali cos theta. Sama dengan 76. Terus 36 tambah 100 berarti 136 dikurang 2. Panjang P-nya kita masukin, berarti 6 dikali 10 cos theta. Kita kan mau nyari cos theta-nya ya. Sama dengan 76 gitu ya. Terus 136-nya pindah ke sebelah kanan, jadinya ntar min 2. Yang dalam kurung kita kaliin, 6 kali 10 itu berapa? 60 dikali cos theta sama dengan 76 dikurang 136. Seperti itu ya. Min 2 dikali 60 berapa? Min 120 dikali cos theta. Nah, 76 dikurang 136 berarti berapa? Ada yang tahu? Ya, kita hitung aja 136 dikurang 76. Berarti ini 0 ini udah kepake ya. Nah, 13 kurang 7 berarti 6, 60. Oke, 60. Makanya ini adalah min ya, min 60 derajat. Oke, kalau sudah kita lanjutin di sebelah kanan aja ya, masih muat ini. Kita hapus dulu. Bentar ya. Nah, kita lanjut ke sini ya. Maka hasilnya min 120 cos theta sama dengan min 60. Berarti cos theta sama dengan ini kan min 120 dikali cos. Nah, ini kan perkalian. Pindah arus jadi apa? Pembagian. Maka jadinya min 60 dibagi min 120. Coret minnya habis. 0 juga coret. Nah, 6 per 12 juga bisa dikecilin. Ya, cos theta sama dengan 6 per 12. Maka hasil akhirnya adalah cos theta sama dengan 6 sama 12 kan bisa dikecilin jadi berapa? 1 per 2. Maka tetanya adalah cos berapa yang hasilnya setengah. Tadi udah sama, hasilnya berapa? 60 derajat. Selesai. Itu. Ya, sama ya. Cuman ini lebih variasi aja. Ini yang di kotak itu rumusnya ya. P min Q jadi kuadrat jadinya panjang P kuadrat tambah panjang Q kuadrat dikurang 2PQ. Terus kalau 2 akar 19 dikuadratin jadi 4 kali 19 jadi 76. Nah, kalau vektor P dikali vektor Q hasilnya ini ya, panjang P dikali panjang Q dikali cos theta. Nah, semua rumus ini kalian masukin ke dalam sini. Ubah, terus pindah ruas segala macam, hasilnya dapatlah setengah. Maka tetanya adalah 60 derajat. Oke, itu maksud dari sudut dua buah vektor. Bisa ya, contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ya, kalau masih kurang paham silahkan diulangi lagi. Kalau masih ada yang bingung silahkan tanya melalui WhatsApp. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.